Asda 2. Ini Siapa? Surya apa? oh, ini yang gagak. Oh, Sedikit Pak pendapat. masih aja pakai. Jangan. Yang ini aja kan. Pak Kasat. Ya, siapa? Oh. Yang kemarin pakai kacamata siapa tuh? Saya Pak. Yang dapat protes-protes. Saya Pak. Yang dituduh anggotanya itu apa namanya? Minta uang. Itu bukan anggota Yang dituduh kalimat saya. Yang dituduh. Ya. Tapi bukan kan? Bukan Pak. Itu tuh yang komplek yang dibongkar kemarin itu komplek apa? Prostitusi. Itu tempat prostitusi Pak. Yang berada di sepanjang bantaran Kalimalang di dalam Iya. pagar, ada pagar pembatas. Hebat beranian. Yang lain belum tentu berani. Ya baik ya, jadi ya kita tahulah ya di Bekasi ada sebuah peristiwa yang sangat kita sesali ya peristiwa itu. Dan kemudian ya jujur aja secara kedinasan bahwa saya melihat progres kepemimpinan beliau tuh berani. Dari awal ya, berani melakukan penataan Bekasi yang pengapnya luar biasa Pak ya. Ya. Dan sudah berat banjir. Nah sekarang kan banjirnya juga di Bekasi menurun. Tetapi ya peristiwa ini kan peristiwa yang di luar nalar yang saya miliki. Nah tetapi kan pemerintahan harus berjalan. Nggak boleh kita terus berkutat pada pembahasan ini. Ini kan radiogramnya sudah terima. Ini sudah ada radiogram dari Mendagri pada gubernur. Ini radiogram dari Mendagri pada gubernur. Itu radiogramnya adalah memerintahkan pada gubernur untuk membuat surat perintah pelaksanaan kegiatan sebagai bupati. Ya kan, karena menurut ketentuan undang-undang kan pasti yang harus menjadi pelaksana tugasnya adalah wakil bupati. Nah ini radiogramnya sudah ada tadi pagi, registernya nomor 38 ditujukan kepada gubernur dari Mendagri. Ini kan dari gubernur, kemudian ditujukan pada gubernur dari Mendagri kan sudah ada. Dan kemudian selanjutnya gubernur membuat radiogram kepada pemerintah Kabupaten Bekasi. Saya sudah kirim radiogram-nya. Ini radiogram Mendagri-nya sudah ada. Kemudian sangat segera nomornya 100.21368 ODA. Intinya adalah berdasarkan pasal 65 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 ditegaskan bahwa kepala daerah yang sedang menjalani masa tahanan dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan pasal 66 ayat 1 huruf C Undang-Undang Nomor 23 2014 menegaskan bahwa wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah dalam rangka menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan layanan kepada publik di Kabupaten Bekasi. Maka Saudara Wakil Bupati Bekasi untuk melaksanakan tugas wewenang sebagai bupati sampai dengan kebijaksanaan pemerintah lebih lanjut. Jadi kita nunggu proses hukum nanti sampai inkra. Nah kemudian gubernurnya juga hari ini juga sudah, karena saya cepat, hari ini juga sudah berkirim radiogram kepada pemerintah Kabupaten Bekasi dan sudah di TTA sama saya. Intinya adalah dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan publik di Kabupaten Bekasi, maka meminta kepada Saudara Wakil Bupati Bekasi untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagai Bupati Bekasi sampai dengan adanya kebijakan pemerintah lebih lanjut. Jadi ya mulai hari ini Pak Wagub melaksanakan tugas. Ya kan kadang-kadang dunia ini aneh-aneh gitu kan. Wagub itu dulu kakaknya jadi Bupati Bekasi. Almarhum Eka siapa? Eka Supriyatmaja. Wagubnya jadi nyalon anggota DPR RI nggak kepilih. Dari Golkar waktu itu. Kemudian nyalon bupati bareng Pak Ade Kunang dari Partai Buruh. Jadi pasangannya waktu itu adalah PDIP Buruh dengan Partai Buruh dengan
P3 dengan P3 PBB. dengan PBB. Partai Buruh ada kursinya di Bekasi. 2 Nah, P3 ada kursinya. 1 Satu. PBB 1 ada 1. Iya. PDIP 7 7. Kan jadi dari paling kecil. jadi melaksanakan tugas. Nah, melaksanakan tugas ini sekalian aja. Kan Bekasi merupakan daerah dengan APBD yang sangat besar. Total anggarannya berapa? APBD kita 7,2 triliun. Iya. 7,2. 7,2 triliun. Bapak kepala Bapeda? Bapenda. Bapedanya 7 Izin, Pak. ya. 7,2 triliun APBD-nya. Ya. Nah, dari 7,2 triliun itu penyerapan anggarannya sampai sekarang sudah berapa persen? Ini masih dihitung Pak, tapi kemarin sepertinya nggak nyampe 80% Pak, 80%. Nggak nyampe 80. Ini masih proses. Yakin on proses. Saya gampang Bapak menghitungnya. Dari total APBD yang ditetapkan, belanja kegiatannya sampai hari ini yang harus dibayarkan berapa nilainya? Kegiatan yang sudah dilaksanakan dan sedang berjalan yang harus dibayarkan berapa? Berapa persen? Izin Pak, saya kalau sampai hitungan itunya di BPKD Pak, di keuangan. Yang pegangnya siapa? Bukannya Enggak Pak. Badan Pengelola Keuangan? Iya Pak. Tapi Ini Bapenda. Saya Bapenda, Pak. Saya Oh, Bapeda. Iya, iya. Saya Bapenda. Bapenda. Iya, Pak. Oke. BPKAD tidak bermasalah? tidak Pak. Sebentar itu belum nggak ada. Tidak ya, tidak ada panggilan, tidak disegel ya. Tidak. Tapi kan dari sisi sistem kan tinggal dibaca. Bisa di sistem. Iya. Bapak di Bapenda bisa baca? Kalau untuk realisasi pendapatan saya bisa masuk Pak. Tapi kalau untuk Pengeluaran? pengeluaran Enggak, tidak bisa masuk Pak saya. Oke, yang tahu siapa? Di BPKD Pak, izin. Bapak kan Bapeda. Iya, Pak. Bapeda kan pasti dapat ini dong Pak. Realisasi pasti dikasih tahu, dan kan sistemnya sudah online. Kita yang melalui SIPD itu Pak, jadi bukannya perencanaannya aja Pak. Oh, Iya, Pak. realisasi Bapak nggak tahu? Iya Pak. Kasih telepon aja. Siapa? Nah, Boleh, saya- boleh. Realisasinya. Kan izin ini Pak, yang terkait 2026 Pak. Nah sekarang kayak sambil itu telepon. Ya. 2026 LAPBD-nya sudah disahkan. Kemarin sudah diparipurnakan dan sudah ada evaluasi dari gubernur Pak. Evaluasinya udah turun. Sudah Pak. Nah, Oke. sudah kita sesuaikan. Kemarin ada penurunan DBH dari provinsi yang sebesar 32 miliar. Kemarin sudah kita rapatkan, sudah kita Oke, efisiensi. saya nanya di Bapak. Ya. Belanja infrastrukturnya berapa? Sudah provinsinya hampir Di situ Bapak nggak ada data. ada Pak. Nah, belanja infrastrukturnya berapa? Belanja jalannya berapa? Kalau belanja jalannya sesuai dengan mandatori dari Kan ketentuan kalau dari provinsi itu 7,5%. 7,5%. Nah, Bapak berapa? Berarti 7,5% dari 7, dari 7,2 kemarin sekitar kita anggarkan 400 miliaran Pak. 400 miliar. Ya. Itu sudah teralokasikan. Sudah Pak. Sudah. Sudah. Belanja infrastruktur jalannya. Kemudian karena kan kepala PU-nya lagi bermasalah kan, termasuk yang diperiksa. Termasuk yang disegel Ada segel kantornya Pak. Tapi diperiksa nggak? Belum tahu Pak. Disegel kantornya. Kantornya disegel Ada Pak. 3 dinas Pak yang disegel. Oke, berarti kan kalau 3 dinas disegel, kepalanya kan pasti diperiksa. Ya. Pasti. Gitu kan, kita kan nggak ngerti besok kejadiannya apa. Nah, itu dari PU yang kemarin itu tahun depan sudah teralokasikan sekian. Sudah Pak. Sudah. Terus kalau di Bekasi itu kan problem yang tinggi lagi adalah sekolah. Belanja untuk infrastruktur bangunan sekolah SD sama SMP-nya berapa? Nah, itu yang di luar itu Pak, kayak hitungan pastinya kemarin sekitar keseluruhan infrastruktur itu 30% Pak, sampai 30%. 30%. Yaitu terdiri dari Ya, apa renov sekolah, jalan, ya, Pak. puskesmas, Iya Pak, misalnya. puskesmas, rumah sakit udah punya. Nah, rumah sakit kita kan ada 2 rumah sakit sudah Pak, tapi rencana nanti di daerah selatan itu Pak, itu kemarin baru buat DED-nya, ini baru kajiannya paling sudah, tahun ini DED-nya Pak. Oh, rumah sakit belum punya berarti ya? Sudah Pak, kalau rumah sakit umum daerah Hah? yang tipe Ada tipe dua. B1, tipe Sudah punya rumah sakit? sudah Pak, yang tipe C. Oh. CPD. Kalau itu masih tipe D. Tipe D. Tipe D.
Tapi kalau maksud saya rumah sakit kabupaten punya lah ya. Punya, Punya Pak, punya dua. Malah Punya dua. rencana mau bangun Tipe B lagi satu, tipe D satu. Tipe D ya? Satu tipe D. Iya. Sebabungin. Puskesmas lengkap, tiap kecamatan ada. Ada Pak, akan lebih. Puskesmas rawat inapnya ada berapa? Yang- Pak ini, Iya, ini latar puskesmas. belakangnya dokter. Iya. Berapa puskesmas rawat inap? Kayaknya hampir 20 kecamatan ada. 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 Puskesmas rawat inap tiap kecamatan ada. Ada. Jangan kayaknya. Enggak, Bang, bener Pak. Saya Benar, pernah di benar. pernah saya jadi camat ada Pak. Ada. Ada puskesmas rawat inap ya. Ada. Di cabang mungkin juga ada. Cuma, Karena ya. problem- cuma kita nambahnya ini, Pak Gubernur, kita ada puskesmas pemandu itu yang memang belum ada rawat inap. Kalau puskesmas induk kita ada rawat inap. Kayak karena problem di Kabupaten Bekasi itu adalah layanan pendidikan dan layanan kesehatan. Ya. Serta tata ruang yang berantakan. Nah, kemudian anggaran untuk perubahan tata ruang ada nggak? Udah masuk belum? Pak, izin Pak sebentar. Oke. Arif ada nggak? Untuk perubahan tata ruang. Ini udah masuk Pak. Karena kan kita kemarin masih sempet yang Bapak kemarin kita ketemu dengan Menteri ATR itu Pak. Aha. Nah itu kita kalau yang perda izin Pak yang tanah yang dilindungi itu yang P2 itu P2B. sudah Pak, P2B, sudah ditetapkan. Cuma kemarin sempat tercatat belum karena belum terlaporkan. Enggak, Nah, saya gini, tata ruangnya tetap harus dialokasikan untuk direvisi. nah iya Pak. Karena apa? Karena di tata ruang yang lama itu masih banyak sawah Tuh. yang diperbolehkan menjadi kawasan pemukiman. Itu sudah direncanakan Pak. Kita kan perda RUTR itu kan 2011 Pak. Ini memang rencana di tahun Berarti sudah boleh direvisi. ya Pak. Rencana emang dari kemarin sudah mulai mau direvisi. Anggarannya sudah dimasukin belum? Udah ada Pak itu Pak. Di tata di Bapeda, di di bidang PU tata ruang. Cipta Karya. Oh, di Cipta Karya. Jadi anggaran untuk perubahan tata ruang ada. sudah disiapkan tuh Pak. Nah, Memang. sekarang jalan di Kabupaten Bekasi ada berapa persen yang sudah dalam kondisi mantap? dengan jalan Di Bapeda mungkin ada Pak catatan. Ada Pak. itu saya izin Pak nggak bawa catatan itu Pak. Nggak punya bawa. Nah, kemudian di tahun 2026 nanti kan satu kan fokusnya saya akan arahkan infrastruktur jalan. Yap. Dua, infrastruktur sekolah. Yap. Ya kan, TK, SD, SMP kan itu kewajiban Ya. kabupaten kan. Tiga, infrastruktur rumah sakit, Ya. ya kan, infrastruktur puskesmas. Ya. Kemudian ada berapa persen, berapa puluh ribu orang lagi atau berapa ribu rumah di Kabupaten Bekasi yang belum punya listrik. Itu kewajiban provinsi sih, nggak ada masalah. Udah berapa tadi Kabupaten Bekasi? Izin Pak saya nggak mendatangnya itu. Nggak. Nggak bawa ya. Nah, Saya catat Pak. oke, catat listrik. Nah, kemudian yang berikutnya rumah rakyat miskin. Karena itu problem Bekasi. Ada berapa rumah rakyat miskinnya? Itu kemarin kan kalau kita bantu pakai rute Tuti Lahu Pak. Mm-mm. Nah kalau data yang kemarin itu sekitar masih 1.400 lagi nggak dapat datanya Pak. Izin. Nah, rumah rakyat miskin fokus itu kan nanti bisa dipergeseran kalau anggarannya sudah ditetapkan, gitu loh. Terus kemudian selain rumah rakyat miskin adalah nanti bersama-sama provinsi PSDA, BBWS, jaringan aliran sungai. Nah, serta seluruh jaringan aliran sungai itu bangunan-bangunan yang sudah dibongkar oleh Bapak mau diapain? Ya Pak ya? Ya, Pak. Kan harus ada penataan. Betul, Pak. Penanaman pohon aja deh Pak. Ya. Tahap pertama kita tanamin pohon kelapa aja dulu sepanjang jalan. Siapa? Di Kerawang saya udah mulai itu. Saya udah lihat di TV Pak. Jadi, Mm-mm. mohon izin Pak bisa menyampaikan Pak. Siap, silakan. Jadi kan ketika kita terpisah, ini kan memang harusnya memang ada penanaman pohon, misalnya kelapa dan lain sebagainya. Tapi yang terpenting itu pemagaran Pak. Oh, Magara. Pemagaran. Kemudian itu kita lihat situasinya. Kalau memang dekat perumahan seperti di Sumber Jaya itu Pak. Sumber Jaya itu kan sudah lama. Tapi kan memang sampai saat ini belum disentuh. Tapi saya lihat ada pohon yang memang ya tingginya segini lah. Pendek-pendek. Ya. Kalau saya bayangkan mungkin dari CSR itu kan bisa dibuat taman-taman. Iya, makanya nggak ada masalah. Trek, karena memang sebelah sini perumahan, sebelah sini Oke. perumahan Pak. Kalau pembiayaannya bisa kita bantu, gitu kan ya.
kita bisa bantu lah dari segala macam banyak. Nah tinggal di perencana kegiatannya yang taman-taman tuh Cipta Karya, Perkintan. Perkim. Ya. Perkim aja suruh pemagaran dimasukin di Perkim aja Pak. Kita memang setiap rapat penertiban Pak, di akhirnya itu kita selalu menyampaikan saran tindak atau solusi. Nah ini kan kita juga punya, kita harus berkolaborasi, artinya di tahun 2026 ini kan harus ada kegiatan DPA yang terkorelasi dengan dinas masukin instansi aja. terkait. Misalnya gini Pak, Masih bisa diubah. Satpol PP Nanti kita menertibkan, diskusi. Evaluasi. Iya. Satpol PP menertibkan, kemudian PUPR menormalisasi atau menata kali. Iya. Nah kemudian Perkintan ini kan ada kegiatan Aman. taman, kemudian lingkungan kumuh itu kan ada Pak. Iya. Iya. Nah itu di DLH juga ada kayak penghijauan. Penghijauan. Nah ini kan bisa, kemudian Perkintan juga bisa pemagaran atau taman, di situ ada jogging track dan lain sebagainya. Jadi saya berharap di tahun 2026 ini ketika ditertibkan ini sudah on the track. Jadi DPA-nya ini saling sambung menyambung gitu Pak. Jadi langsung begitu tertibkan, Iya. normalisasi pagar Iya. taman. Iya. Gitu Pak. Iya gini Pak, kemarin kan evaluasi provinsi pasti tidak detil, ya kan? Karena itu barang tidak dikesayain dulu. Kalau dikesayain dulu pasti saya baca detil. Itu biasanya oleh tim administrasi. Nah gini aja, mudah-mudahan bisa hari Senin atau hari Selasa kita bahas detil Pak. Nanti di kantor di Bekasi aja. Kayak kebetulan ada jadwal ke Jakarta. Nanti kita bahas detil, kita petakan, kan gitu. Saya yakin belanja barang dan jasa dan belanja modalnya masih jauh. Belanja barang dan jasanya berapa? Masih jauh, karena itu itu namanya Badan Pengelola Keuangan Daerah itu yang paham. Iya, Pak. Nah itu nanti kita rubah aja, karena dari dulu problem Bekasi itu adalah perencanaan pembangunan yang tidak tepat. Jadi besarnya anggaran itu tidak tepat belanjanya. Apa sih keinginan saya terhadap Bekasi itu? Keinginan saya terhadap Bekasi itu adalah tidak terjadi disparitas antara fasilitas yang dibangun oleh swasta dengan fasilitas yang dibangun oleh pemerintah. Kan gini Pak, swasta Jababeka bagus, turun aja masuk ke fasilitas pemerintah, jalannya kumuh, anjlok ya Pak ya, kan kita malu. Nah ini kita harus mulai tata. Nah apa sih yang menjadi fokus berikutnya lagi di Bekasi ini adalah peralatan Pak. Jadi jumlah beko, jumlah loader, bulldozer itu Bapak harus banyak. Tiap kecamatan bila perlu punya 3 truk sampah. Karena problemnya Bekasi itu pengelolaan sampah kan sudah masuk program Danantara, ya kan? Kan disatuin tuh kata Bekasi dengan Bekasi kan. Nanti dengan sistem pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah PLTS kan udah masuk program. Nah, apa namanya? Ya. Kemudian yang berikutnya ada surat dari PU juga Pak. Sampah yang di Burangkeng apa? Burangkeng. Katanya masih bau ke tol. Pinggir tol, Pak. Nah, itu solusinya apa? Kita bantu loh, akan kita bantu. Izin Pak. Nah, Jadi kalau terkait dengan pengentasan sampah itu Pak, kemarin kan kita dari Danantara, kita ada bantuan pembangunan PSL. iya PSL. Itu, Pak. Nah, cuma dibebankan kepada pemerintah Bekasi untuk menyiapkan luas tanah sekitar 5 hektar. Dan uangnya sudah disiapkan Pak, 65 miliar. Iya. Bahkan Perkintan sudah ada progres untuk pembelian tanah tersebut. Ah. Nah, kendalanya Pak, Danantara itu menginginkan secepatnya Kabupaten Bekasi itu sudah menguasai lahan tersebut di bulan Januari ini. Nah, sedangkan di bulan Januari ini kita proses pengesahan DPA-nya Gini aja. Solusinya gampang. Ya, izin Pak, penarahan Pak. Kalau solusinya gampang, bikin perjanjian. Bikin perjanjian sebelum pembayaran. Kan tanahnya alokasinya sudah kan? Perteknya sudah dibuat. Itu oleh Perkintan Pak. Sudah ya? Kalau perteknya sudah dibuat, nanti yang punya tanahnya saya fasilitasin bareng bertemu.
duitnya ada. Bapak memberikan jaminan bahwa tanah itu akan segera dibeli, tetapi mekanisme pembeliannya kan harus official, Iya, harus betul. mengikuti prosedur Betul. pembelian tanah pemerintah. Betul. Itu aja Pak. Nanti itu menjadi bagian yang diserahkan ke Danantara, gitu loh Pak. Buat PPJP Pak Bu. Dan kemudian yang punya tanahnya memberikan surat keterangan bahwa kami menyerahkan tanah itu untuk dikelola sesuai dengan rencana pemerintah membangun pembangkit listrik tenaga sampah. Proses pembayarannya berjalan gitu. Ya, kemarin sudah gitu Pak. Ini kan yang berproses itu Dinas Lingkungan Hidup sama Kintan Pak. Kintan. Gitu Pak. Ya kalau Bapak datang kemarin ya Udah saya bantu, saya yang mimpin rapatnya nanti. Izin Pak, mungkin kalau untuk Biar cepat. kan makanya izin Pak. Kemarin kan sebenarnya yang evaluasi gubernur terkait dengan DPA ini dari tim TAPD sudah membahas semua, sudah koordinasi dengan provinsi Pak. Secara administrasi. Bahkan yang DBH kurang juga kemarin ya udah kita siasatin. Iya, karena provinsinya turun, DP-nya Ya, turun gitu, lagi. izin. Nah, kemarin itu rencana izin Pak ya, ini cerita. Kemarin itu pas pada saat kejadian itu kami itu sudah bupati dengan ketua DPRD ini sudah siap menandatangani berita acara kesepakatan hasil evaluasi gubernur dan sudah ada keputusan dari DPRD. Nanti rencananya Jumat kemarin itu kita sudah dapat nomor APBD Pak. Nah minggu depan itu sudah verifikasi DPA dan pengesahan DPA. Karena Perkintan ini mengejar segera bisa dapat disahkan DPA, membayar appraisal. Oh iya. Setelah kejadian ini ya kami bingung juga nih nanti apakah Pak Wakil Bupati bisa. Oke, bisa. Gitu, izin, Jadi Pak. gini, nanti hari Senin kan biar cepet nih kita ya. Ya. Saya nanti dengan tim Pemprov Jabar ke Bekasi. Ya. Kemudian bertemu dengan pimpinan DPRD semuanya, membangun langkah-langkah. Karena bagi saya pemerintahnya nggak boleh pelayanan tidak boleh terganggu. Dan pembangunan walaupun psikologi ini harus dibangun kuat. Ya, Pak. Misalnya gini, Ya. nanti ada yang mau nggak menjadi PPK-nya, menjadi PA-nya, kan gitu, menjadi KPA ya. Kan psikologinya harus segera dibangun Pak, karena takut kan. Ya gitu loh. Nah tetapi ya paling utama ya sudahlah, nggak boleh lagi ada yang begini. Ya lelang terbuka aja terus, nggak boleh lagi ada pengaturan-pengaturan segala macam. Lurus aja gitu. Tapi kan psikologi ini kan harus dibangun. Ya. Jangan sampai nggak ada yang mau nanti. Nggak berjalan pembangunan. Sayang. Gimana Bu? Realisasi tadi sudah disampaikan ke PKAD. Hah? Sampai dengan saat ini sekitar 80%, tapi Oh. insya Allah mungkin dari Desember sampai berproses sekitar 92%. Oke, silpanya berapa kira-kira? Tanyain Bu. Minta kemungkinan silpa berapa? Gitu loh. Izin Pak terkait masalah yang pengadaan. Sebenarnya kemarin saya selaku Desember mendampingi dari tim. Jadi dari kementerian juga sama pakai pendampingan dari Pejabat. Jadi kemarin itu terkendala izin masalah dana. Jadi kata dari Pejabat dan kemudian kalau mungkin adanya dana terkendala dengan capek pula Pak, karena kan sampah Pak. Kemungkinan mungkin akan berdiskusi sama. Iya, makanya hari Senin itu berarti kan kita harus beresin nih. Ya, Pak. Satu, bagaimana menangani yang sampah di Burangkeng. Ya. Dua, pengesahan anggaran, yaitu Ya, Pak. penandatanganan anggaran kan, dan Ya. pemberian nomor Perda tentang Ya. APBD 2026 Ya. kan gitu loh. Yang berikutnya adalah langkah percepatan penanganan pembebasan lahan untuk pembangkit listrik tenaga sampah Ya. kan gitu. Nah itu yang berikutnya adalah membangun optimisme baru agar para pegawainya tidak shock. Iya, Pak. Gitu dah. Kepala Perkim ada ikut? Kalau kemarin nggak disegel Pak, yang dipergel Disegel apa siapa aja? Karya. Cipta Karya, Bina Marga sama Dispora. Dispora. yang sudah disegel. Dispora Sama- ya? Iya. Dispora ngapain sih? Mungkin banyak ini kali. Ada kegiatan. Cor-cor apa? Cor- Sor olahraga. Olahraga. Sarana olahraga. Iya. Di Dispora lelangnya, tidak di PU. Jadi suara Dispora. Pak. Dispora, Pak. Oh. Kegiatannya di Dispora. Dispora. Pak. Tidak di PU. Tidak Pak. Pembangunan sarana olahraga. Harusnya gitu di PU, di Perkim. PU-an. Di ke PU-an. Jangan di Disporanya, harusnya di PU. Sama teknologi ngilangin bau kali. Pak Gubernur. Teknologi menghilangkan bau di Burangkeng Bu bonus. Pasti ada Pak Gubernur punya kali. Iya. Ada Iya nanti teknologi kita ya. bisa. Galon Tapi kelor. izin Pak kalau yang di Burangkeng itu Pak, rencana Danantara ini kan Pak Januari mulai kerja, itu kurang lebih 5 bulan udah beres.
nanti sampah yang di Burangkeng itu Pak yang numpuk itu suruh langsung diolah itu. Ya memang Jadi sampah Burangkeng itu nanti diperlukan Iya. oleh industri pengelolaan sampah menjadi listrik. Ya. Itu memang nggak boleh dibuang Pak, itu dibutuhin. Ya, makanya nanti secara otomatis kalau itu sudah dibangun, ya Kosong. insya Allah sampah habis Pak. Kosong. Iya, Pak. Tapi kan ini pengen cepat-cepat nih. Iya gitu Pak. PU. Nah paling kan yang harus kita pikirkan karena sampahnya diperlukan, maka paling ngilangin baunya aja kali. Iya, dari baunya dulu. Ada teknologinya. Ya pasti ada. Nah ini Pak, Bapak kan sekarang pemimpinnya. Apa langkah yang akan dilakukan? Harus pede nih. Iya. Harus pede dan tidak boleh mengulang. Ya, bisa gue kan pede kan, Heeh. pastinya ya. Yang pernah akan jalani dengan Pak Bupati terkait Bali, itu akan kita teruskan. Teruskan. Nggak takut. Nggak akan takut. Tapi ada evaluasi sedikit dari saya, Pak Gubernur. Untuk melakukan itu, saya harus minimal kayak kemarin waktu saya di demo di rumah saya, Bang Di datang, kata saya ya udah, saya tanya sama saya, kebanyakan kerjanya apa? Saya pemulung, oke, dapat berapa? Sehari 70.000. Saya telepon sama yang juga juragan tanah. Punya nggak kaplingan? Punya. Bisa nggak ngaplingin hari 10.000? Bisa. Langsung saya bicara dengan dengan para pemulung. Bisa nggak sehari 10.000 tapi 10 tahun? Tapi Anda mempunyai tanah. Nah, jadi ada ini dulu kita. Jadi sebelum kita lakukan itu, kita ada pendekatan persuasif. Ya, dalam artian biar mereka itu kita gusur tapi mereka sudah punya. Iya, kalau pakai pola provinsi, kalau provinsi kan polanya ketika digusur itu memang dikasih 10 juta, mereka suruh cari tempat kontrakan. Kalau provinsi kan itu polanya. Kemudian sambil kita pikirkannya ke depan mereka rumahnya di mana. Gitu, walaupun juga mikirin orang rumah di mana kan nyari tanahnya juga susah. Jadi ada solusi. Nah Bapak rumusannya di Bekasi mau apa? Kan gitu loh. Jadi solusi itu nanti ke depannya Pak Gubernur sebelum digusur saya akan datangi dulu solusi jangka panjangnya harus ada. Apakah kita kerjasama dengan bank? Mungkin bank mau nanti menerima. Kan permasalahannya sekarang kalau saya tanya orang-orang yang pada digusur adalah dia tidak bisa main perbankan. Karena apa? Dia karena main pinjaman pinjol. Enggak, tahap pertama gini dulu Pak. Kalau untuk perumahan kan perlu waktu Pak. Iya. Tahap pertama gini aja, biar pakai satu OP nggak terlalu berat. Kaplingnya. Enggak, suruh kontrak dulu aja kasih biaya kontrak selama setahun. Kalau saya dikasihnya 10 juta. Dananya dulu ya. Kontrak dulu ya. Kalau provinsi ada alokasinya. Nah sekarang di kabupaten alokasinya ada nggak? Jadi kita kalau seandainya seperti provinsi Berat ya? mungkin butuh anggaran yang cukup Iya. banyak untuk kontrakan saja. Sementara kita pernah bagi mereka yang memang betul-betul tidak punya rumah, yang tinggal di yang memang miskin ekstrim itu beberapa kita temukan Pak. Kita selalu berkolaborasi dengan dinas sosial Pak. Nah, perkintan. Jadi memang ada anggaran yang memang di situ dari dinas sosial itu dikontrakan paling 3 bulan. 3 bulan. Gini aja. Betul. Nanti Itu kita solusi jangka pendek. identifikasi aja bagi warga yang miskin ekstrim. Nanti kita bantu juga oleh Pemprov. Kan di Bekasi juga sebagian oleh Pemprov kan ditangani juga. Yang miskin ekstrim dikasih aja tempat kontrakan. Nanti kita carikan solusinya. Karena 2026 menurut saya sih lebih luas anggaran provinsi juga Pak. Nah, kan kalau saya selalu punya keyakinan setiap gerakan pasti ada rezekinya. Itu karena gini Pak, kalau kemudian penanganan kita wacana yang dibuat nggak akan jadi. Nggak akan jadi. Jadi ya Jadi ngontrak dulu aja sambil nanti kita rumuskan rumah untuk mereka. Karena yang di Bangli ini juga banyak orang kaya. Betul Pak. Iya, Pak. Betul. Rata-rata Malah dikontrakin. rukonya bisa 10 Pak. Jadi kontrakan. Kita yang kita bantu yang miskin banget. Betul. Ya, yang kaya-kaya yang kontrakannya 10 di Bangli, Iya. dia harusnya bayar. Iya. Itu mah udah hantem aja isi gitu. Tapi Pak Bupati ini Pak PLT-nya siap ya? Siap. Tidak akan cari popularity. Enggak. Wah, kan harus sayang sama Iya. Bekasi. Iya.
langganan banjir, langganan Iya. kumuh, pasarnya penuh sampah, jalannya jelek. Iya. Oh, nggak boleh, harus berubah. Kabupaten kaya raya. Iya. Izin Pak, Ya. Silva 189. Silva Iya, siap. 189 miliar. Perkiraan ya. Perkiraan itu Pak. Ya menurun dibanding kebiasaan Silva di Bekasi. Siap. Dulu Bekasi sebenarnya 1 triliun. Tapi Enggak, izin Pak. Saya potong Pak, izin Pak. Nah, Itu memang itu yang sebelum ini, sebelum dibahas kemarin di keuangan masih kita ceritakan. Tapi kemarin BPKD Silva ini sekitar 400-an Pak. 400 miliar. Iya Pak. Ini proyeksi di 2026 itu 400 Dari 7,2 triliun. dari yang sebelumnya 7 ya Pak. Bukan, pakai udah 7,2. Silvanya beratusan. Ya, kemarin proyeksi yang buat Waduh, itu kalau dibikin jalan itu. Nah, itu berproyeksi Pak. Tadi bisa juga proyeksi baru segini tadi Iya, Pak. barusan terbaru Pak. Nah, itu ya nanti Senin aja. Silvanya itu 89 189 atau 400 tadi mungkin. Ya, proyeksi Silva itu kan menjadi proyeksi pendapatan tahun depan itu. Iya. jadi koreksi aja. buat ngewokin. Dikoreksi aja. Tahu nggak provinsi tahun ini yang biasa silvanya 1,6 triliun? Ya. Kemungkinan minus 200 miliar. Dipakai semua berarti. Bisa bayar. Ya. Dipakai semua. Provinsi Jawa Barat tuh ini rekor dalam sejarah. Biasanya Provinsi Jawa Barat silvanya 1,6 triliun per tahun. Hari ini saya cek kemungkinan minus. Kenapa minus 200? Karena asumsi DBH yang DBH kurang salur tahun 2024, Iya. tahun sebelumnya itu udah kita masukin dalam perhitungan pendapatan. Belum dibayar. Nah, tetapi sampai hari ini kayaknya Belum dibayar. ditunda lagi. Dan saya belanjanya di fullin, Bu. Full. Sehingga mekanisme pergeseran anggaran kita pakai. Makanya kalau pembangunan di provinsi hari ini kayak hujan di setiap jurut. Cepat. Nah, nanti ke depan nggak boleh lagi ada silpa sampai 150 sampai 400. Sayang, Harus serap semua. terserap. Iya. Ini juga Pak Gubernur kita kan selain ini. Ada ilmu pengen terserap belanja anggaran ada? Ada nggak? Belum ada. Ada ilmunya apa? Ilmunya adalah pendapatannya ditambah ditaikin. Iya. Jadi real belanjanya gini. Kalau real pendapatan 7,2 triliun, real belanja 7,2 triliun, pasti silpa. Pasti silpa. Karena dalam perjalanannya itu pasti ada yang tidak dibelanjakan. Ada sisa tender. Iya betul. Ya. Ada perjalanan dinas yang tidak diambil, ada kegiatan yang tidak dilaksanakan. Tapi kalau misalnya kita bikin pendapatannya 7,6, Ya. Lebih tepat. belanja kemudian belanjanya dibikin lagi 7,8, nggak akan ada silpa. Sisa lebih menutupi defisit. Karena nanti yang akan terjadi adalah kurangnya pendapatan. Pendapatan. Sehingga di perubahan anggaran itu disesuaikan aja, diturunin aja, cek, udah selesai. Kalau saya dari dulu tertradisi defisit. Karena bagi saya lebih baik kurang uang daripada uang nyimpen di bank. Gitu. Berarti begitu Bu. Makanya begitu kemarin ada kontroversi tentang uang Pemda Jabar yang mengendap di bank. Berapa tuh? 4,2 triliun, berapa 3,6 triliun. Saya senyum aja. Kenapa? Karena di ujungnya pasti minus. Karena saya udah tahu nanti ujungnya sekarang sudah sangat kecil. Uang di kas berapa Bu sekarang? Kayaknya lebih besar Pemda Bekasi deh daripada Pemprov uang di kas. Karena memang lagi proses pencairan di akhir tahun ini. Enggak, di Bekasi itu dari dulu terbiasa silvanya tinggi. Pernah dulu 1,2 triliun. Pernah betul Pak. Betul Pak. Waktu saya jadi Bupati Purwakarta minus. Bekasi itu 1,2 itu masih niin sebelah. Nah, nanti Bapak memimpin nggak boleh Iya. lagi ada silva. Pokoknya Bapak siap ya meneruskan Siap. pekerjaan yang kemarin dilaksanakan oleh Bupati. Iya sih. Sudah. Berani ya? Berani. Dan nanti turun juga ke lapangan. Bantuin tuh Kepala Satpol PP jangan sendirian. Harus ya, Pak.
Bapak ada yang disampaikan? Terkait dengan tadi Pak, untuk pendapatan yang tadi defisit dengan silpa yang banyak, sebenarnya juga tidak terlepas dari ranah penyusunan anggaran Pak. Jadi terkait dengan penyusunan anggaran ini dalam proses pembahasan KUA apapun RAPBD dengan DPRD itu juga untuk yang 2026 itu berharap seolah ini silpa tahun ini diperbesar gitu Pak. Dan ini juga secara politisnya ada juga pengaruh ke sana. Gitu, Oh iya. Pak. Ya nanti hari Senin Ini deh. yang agak repot Jelas. gitu. Bapak izin Hari Senin. Senin atau Selasa Pak? Oh, Selasa. Biar Pak. ada kita ini dulu. Kalau kami persiapkan Yang Bapak di juga. internal dulu di rapatan, Ya. saya Selasa ke Bapak. Iya. Ya. Senin tuh Saya Selasa ke tempat Bapak jam 9. Jam 10 lah, jam 10. Izin Pak, jam berapa? Jam 10. kita Senin mau kumpul-kumpul dulu. Kumpul dulu ya. Nanti Selasa saya ke situ, saya akan bantu komandoin ya. Bantuin Pak. Karena dulu saya pengalaman juga bantuin dampingin kakaknya waktu awal. Salah satu yang dilaksanakan itu adalah museum itu. Iya, bagus lah. Bagus ya? Perjuangan, gedung juang Pak. Belum jual. Ya, oke. Terima kasih.